Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Feritonga dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, kelas Sirek 3C. Eh, Hari ini saya akan membahas salah satu aspek paling mendasar dari kehidupan manusia, yaitu komunikasi interpersonal. Jadi, setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, baik dengan teman, keluarga, eh, rekan, bahkan dengan orang yang baru kita temui. Komunikasi interpersonal adalah fondasi dari hubungan kita. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan secara mendalam apa itu teori komunikasi interpersonal, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan-tantangan yang muncul di era digital ini. Jadi, teori komunikasi interpersonal adalah teori yang mempelajari cara individu saling bertukar pesan secara langsung dan personal, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal dapat terjadi di berbagai konteks, dalam hubungan personal, profesional, atau bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang asing. Ada beberapa elemen kunci dalam komunikasi interpersonal, yaitu pesan, saluran komunikasi, umpan balik, serta lingkungan. Tidak hanya itu, komunikasi interpersonal melibatkan emosi dan hubungan, di mana pesan yang disampaikan tidak hanya berisi informasi, tetapi juga memengaruhi cara kita memandang orang lain dan membangun hubungan. Misalnya, dyadic communication atau komunikasi dua arah adalah bentuk komunikasi interpersonal yang paling umum. Dalam interaksi dua arah ini, kita dapat saling memberikan umpan balik secara langsung, baik melalui kata-kata maupun melalui ekspresi wajah dan gerak tubuh atau gimmick. Interaksi ini seringkali dianggap lebih dalam dan personal dibandingkan komunikasi satu arah, seperti menonton televisi. Di era digital saat ini, komunikasi interpersonal tidak lagi terbatas pada percakapan tatap muka. Jadi aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, memungkinkan kita untuk tetap berkomunikasi dengan orang lain meskipun kita berada di tempat yang berbeda, misalnya dalam hubungan jarak jauh. Pasangan dapat berkomunikasi melalui video call yang menawarkan elemen nonverbal seperti ekspresi wajah dan intonasi suara. Meskipun interaksi fisik tidak mungkin dilakukan, namun ada perbedaan penting yang harus kita perhatikan. Dalam komunikasi tatap muka, kita memiliki akses penuh terhadap isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh yang sangat membantu dalam memahami makna pesan yang disampaikan. Sementara itu, dalam komunikasi digital, kita mungkin kehilangan beberapa isyarat ini yang kadang-kadang menyebabkan kesalahpahaman. Jadi selanjutnya, salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan interpersonal di era digital adalah hilangnya elemen nonverbal yang sangat penting dalam memahami pesan secara utuh. Misalnya, ketika kita berkomunikasi melalui pesan teks, kita sering kali kesulitan menafsirkan emosi yang dimaksud. Sebuah pesan seperti "oke" bisa bermakna setuju, acuh tak acuh, atau bahkan marah, tergantung pada konteksnya. Ini yang membuat emoji atau stiker seringkali digunakan untuk menggantikan ekspresi wajah dalam komunikasi teks. Tantangan lainnya adalah gangguan dalam fokus. Ketika kita melakukan percakapan tatap muka, fokus kita sepenuhnya pada lawan bicara. Namun dalam komunikasi digital banyak gangguan yang bisa terjadi, seperti notifikasi di ponsel, iklan pop-up, atau bahkan multitasking saat video call dapat mengurangi kualitas komunikasi interpersonal kita. Di sisi lain, teknologi juga menawarkan keuntungan dalam komunikasi interpersonal. Kita bisa lebih mudah menjaga hubungan jarak jauh dan komunikasi bisa lebih efisien. Namun kita harus menyadari keterbatasan teknologi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kedalaman dan kualitas hubungan kita. Jadi kesimpulannya, komunikasi interpersonal adalah dasar dari setiap hubungan yang kita bangun di era teknologi ini. Meskipun cara kita berinteraksi telah berubah, esensi dari komunikasi interpersonal tetap sama, yaitu membangun hubungan dan pemahaman yang lebih dalam. Jadi, terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.